Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami di sini dari kelompok YAIAO yang beranggotakan Indra Yuda, M. Aryan Fikri, M. Rifki, dan Yapir Albertus akan menjelaskan tentang tugas UX yang kami ambil. Di sini topiknya yaitu SDG 14, gamifikasi aplikasi mengelola sumber daya laut. Pertama topik proyek. Topik proyek di sini SDG 14 yaitu konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut. Studi kasus yang kami pilih adalah perilaku kebersihan pantai dan pelaporan sampah oleh warga dengan solusi yang kami tawarkan berupa aplikasi dengan gamifikasi bermakna, yaitu aksi berdampak nyata. Sasaran awal kami adalah keluarga dan mahasiswa yang pernah berkunjung ke pantai. Lalu di sini ada predisposition. Sebelum melakukan riset, kami berasumsi bahwa yang pertama, jarangnya aplikasi yang berfokus pada isu laut. Yang kedua, keraguan laporan warga ditindaklanjuti atau tidak. Yang ketiga, akses atau sinyal terbatas di area laut. Yang keempat, skeptis pada gamifikasi. Yang kelima, banyaknya niat baik, tapi tidak ada sistem yang memandu aksi berkelanjutan. Lalu, desain research, metode dan partisipan. Di sini, metode yang kami gunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi literatur. Kami melakukan wawancara, observasi, wawancara, dan studi literatur untuk memadukan perilaku nyata dengan landasan teori. Pada wawancara ditunjukkan pada profil pengguna yang relevan dengan konteks laut, lalu temuannya akan kami gunakan untuk memvalidasi asumsi dan memetakan kebutuhan inti. Oke. Yang keempat bisa dilanjut oleh Indra. Lalu yang keempat adalah ada temuan kunci dari observasi atau wawancara yang kami lakukan. Yang pertama, aplikasi tentang isu laut masih jarang, sementara media informasi dan edukasinya belum tersebar luas. Akibatnya, kesadaran publik rendah dan partisipasi sering berhenti pada kegiatan seremonial hanya sekedar hadir yang tidak berdampak. Yang kedua, pengguna meragukan efektivitas laporan karena kepercayaan rendah dan banyak hambatan partisipasi, seperti akses, waktu, proses yang rumit, sehingga aksi sering berhenti di tahap observasi saja. Diperlukan transparansi end-to-end, siapa menindak, kapan, dan bagaimana, serta disertai bukti nyata dan umpan balik status agar kepercayaan tumbuh dan pelaporan berlanjut. Yang ketiga, akses terbatas karena sinyal tak stabil dan perangkat kurang memadai, sehingga pelaporan dan edukasi sering gagal. Perlu solusi offline first dan fitur ringan. Yang keempat, gamifikasi mendapat dukungan jika bersifat edukatif, sehingga perlu menyeimbangkan edukasi, aksi nyata, dan kredibilitas untuk mengatasi persepsi negatif. Yang kelima, kesadaran menjaga laut sudah tinggi, namun niat sering kandas karena fasilitas minim dan norma pendukung belum kuat. Kesimpulannya, upaya konservasi laut terhambat oleh rendahnya partisipasi publik dan kepercayaan terhadap sistem laporan, diperparah oleh keterbatasan akses, kurangnya fasilitas pendukung, dan kebutuhan untuk memastikan gamifikasi berfokus pada aksi nyata yang kredibel, bukan hanya seremonial. Lalu, insight statement. Insight statement yang kami temukan ada 5. Yang pertama, minimnya aplikasi tentang laut membuat masyarakat sulit membangun awareness. Yang kedua, masyarakat enggan melaporkan kondisi karena tidak ditindaklanjuti. Yang ketiga, partisipasi digital masyarakat pesisir terhambat oleh keterbatasan perangkat, sinyal, dan kondisi lingkungan. Yang keempat, gamifikasi pada isu serius kadang dianggap tidak pantas atau kekanak-kanakan. Yang kelima, masyarakat peduli tetapi tindakan sering terbatas karena kurang sistem dan sarana. Awareness publik rendah karena minimnya aplikasi, pelaporan mandek karena tak ditindaklanjuti, dan partisipasi digital terhambat. Akses selain itu juga gamifikasi berisiko dianggap remeh. Padahal kepedulian ada diperlukan platform ringan, offline first, transparan, tindak lanjut, serta fitur bermakna yang menyalurkan niat jadi aksi nyata berkelanjutan. Design opportunities. Dari insight dan sebelum-sebelumnya kita simpulkan ada 3 design opportunities. Yang pertama, aplikasi transparan. Masalah warga ragu laporan ditindaklanjuti karena minim transparansi
proses validasi dan umpan balik. Di goals-nya, warga melihat status laporan supaya siapa menindak dan bukti aksi sehingga kepercayaan meningkat. Yang kedua, sistem ramah akses. Masalahnya, koneksi pesisir lemah dan perangkat terbatas membuat laporan serta edukasi digital sering gagal. Di goals-nya, warga tetap dapat berpartisipasi lewat mode offline first, hemat data, dan pelaporan ringan. Yang ketiga, gamifikasi yang relevan. Masalah gamifikasi pada isu sering dianggap remeh, memicu kompetisi tanpa dampak nyata. Di goals-nya, tantangan menyenangkan namun bermakna, menautkan aksi dengan dampak terukur serta kolaborasi komunitas. Lalu ada design challenge yang didapatkan dari B-Goals atau opportunities dan juga tomorrow's narrative. Ini yaitu bagaimana menciptakan sistem laporan masyarakat untuk menjaga kebersihan laut yang mudah diakses dan menarik. Asumsinya adalah internet pesisir tidak stabil, banyak yang peduli tapi bingung, kepercayaannya rendah, dan juga gamifikasi generik tidak cukup. Solusinya adalah buat sistem pelaporan transparan, dukung mode offline, dan juga tampilkan impact receipt. Nah, dari desain challenge tersebut, kita bikin konsep yaitu dengan metode 10+10. Selanjutnya. Nah, setelah membuat 10 konsep itu dipilih desain konsep dengan cara presentasi dan diskusi dengan kelompok sendiri, yaitu pertama ada aplikasi pelaporan offline first dengan antre unggah otomatis saat koneksi tersedia. Lalu kedua ada papan peringkat per wilayah menunjukkan kontributor teraktif dengan skor kredibilitas. Dan ketiga ada misi harian untuk mengumpulkan sampah di daerah sekitar laut dengan hadiah poin. Nah, dari ketiga desain konsep tersebut bakal dibuat variasi dan detailnya seperti antrian unggah otomatis saat sinyal ada, laporan ganda otomatis digabung, lalu skor bobot kualitas dan bukan kuantitas, dan lainnya. Selanjutnya, ada konsep task plan, yaitu fokusnya kita akan menguji apakah konsep solusi yang dipandang bernilai, relevan, dapat dipercaya, dan mampu mendorong tindakan menjaga kebersihan laut sesuai atau the goals dan psychological needs. Scope-nya value proposition, fitur inti, alur konsep, dan respon emosional pengguna, bukan tampilan UI atau implementasi teknis. Metodenya dengan cara wawancara berbasis konsep dan sketsa. Partisipannya 8 orang, sama dengan riset kemarin, dan juga ada metrik UAQ yang mencakup attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability, simulation, dan novelty. Timeline-nya akan 5 hari dari tanggal 10 sampai 15 November. Oke, berikut adalah rencana uji konsep dari 3 konsep yang telah dipilih tadi. Yang pertama yaitu aplikasi pelaporan offline first dengan antri unggah otomatis saat koneksi tersedia. Nah, di sini terdapat gambar sebuah forum. Nah, apabila tidak ada jaringan, maka forum tersebut akan menunggu berbentuk sebuah jam. Nah, ketika setelah ada jaringan, maka akan berbentuk centang 2. Nah, konsepnya mirip seperti WhatsApp. Ketika ada jaringan, maka akan otomatis terkirim. Next. Nah, kemudian konsep kedua yaitu sebuah leaderboard gamifikasi. Jadi agar tiap daerah itu aktif, mereka akan dibandingkan dengan daerah lain melalui papan skor. Nah, semakin tinggi skornya maka akan menjadi top kontributor. Next. Nah, terakhir konsep ketiga yaitu misi harian untuk mengumpulkan sampah di daerah sekitar laut dengan hadiah poin. Nah, jadi ini mirip seperti aktivitas kegiatan sehari-hari di mana user akan dikirim notifikasi mengenai misi harian untuk membersihkan atau melakukan kegiatan di daerah sekitar pantai. Next. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.